Seperti beberapa wanita cantik ini, mereka sangat beruntung karena terlahir dari orang tua yang super kaya. Bahkan rutin masuk dalam daftar deretan orang paling kaya di Indonesia. Berikut 8 wanita cantik anak orang terkaya di Indonesia. Putri Tanjung. Nama Putri Indah Sari Tanjung pasti nggak asing ya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sebab wanita yang lahir pada 22 September 1996 ini adalah salah satu anak orang paling kaya di Indonesia. Yup, Putri Tanjung merupakan anak sulung dari Khairul Tanjung yang kini menempati posisi nomor 3 orang paling kaya di Indonesia dengan harta kekayaan mencapai 120 triliun rupiah. Putri Tanjung merupakan lulusan Academy of Art University San Francisco, Amerika Serikat, jurusan Teknologi Media dan Komunikasi. Saat ini ia berstatus sebagai pengusaha dan juga staf khusus Presiden Indonesia. Meski terlahir dari orang tua yang tajir melintir, hal itu tak lantas membuat Putri Tanjung hanya bersantai menikmati harta orang tua. Justru sebaliknya, sejak belia ia sudah getol dalam berwirausaha. Tercatat kini ia menjabat sebagai CEO di perusahaan kreatifpreneur yang ia dirikan. Perusahaan ini bergerak di bidang kreator event. Putri Tanjung juga menjabat sebagai Creative Experience Office atau CXO di Citicorp, perusahaan milik orang tuanya. Selain itu, Putri Tanjung juga kerap diundang sebagai pembicara di berbagai seminar. Ia dinilai sebagai salah satu anak muda dengan potensi luar biasa. Dengan fakta ini tak heran ya, bila Presiden Jokowi mengangkat Putri Tanjung sebagai salah satu staf khusus Presiden. Valencia Tanusudibyo. Selanjutnya ada wanita cantik bernama Valencia Tanusudibyo. Dari nama belakangnya kamu pasti sudah bisa menebak siapa orang tua dari Valencia. Yup, benar sekali. Valencia merupakan putri dari Hari Tanusudibyo yang merupakan orang terkaya nomor 21 di Indonesia dengan harta kekayaan mencapai 22 triliun rupiah. Valencia Tanusudibyo meraih gelar Master of Arts di University Teknologi Sydney, Australia. Saat ini ia berprofesi sebagai pengusaha. Valencia mengelola usaha-usaha seperti The F-Ting yang merupakan sebuah perusahaan fashion. Ada juga Clemens Ellery Fine Jewelry, sebuah perusahaan Indonesia milik Valencia yang menawarkan koleksi perhiasan yang dibuat di Hong Kong dengan emas 18 karat dan permata berkualitas tinggi. Lalu bisnis kopi kekinian dengan nama Wolo Molo Coffee. Tak hanya di dunia bisnis, Valencia juga memiliki pengalaman di dunia politik. Dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, ia maju sebagai caleg Perindo pada Dapil Jawa Tengah 9 meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Jesslyn Wijaya. Cantik dan anggun mungkin kata yang tepat disandang wanita satu ini. Ia adalah Jesslyn Wijaya yang merupakan keturunan dari Eka Cipta Wijaya. Eka Cipta Wijaya sendiri bukanlah sosok yang asing di negeri ini. Ia adalah pendiri dari Bank Sinarmas. Keluarganya termasuk dalam keluarga terpandang dan langganan dalam daftar orang paling kaya di Indonesia. Jesslyn Wijaya merupakan lulusan University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Saat ini ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pengembangan Bisnis Strategis di Golden Agri Resources. Perusahaan ini adalah salah satu anak perusahaan grup Sinarmas yang berfokus pada pemanenan, pemrosesan, distribusi, dan penjualan minyak sawit mentah dan inti sawit. Golden Agri Resources berbasis di Singapura. Perusahaan ini salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dengan operasi di 12 negara, produksi minyak sawit tahunannya sekitar 2,2 juta ton. Caroline Riyadi. Sebagai orang Indonesia, pasti kamu tahu dengan Lipo Mall, Matahari Department Store, dan juga Rumah Sakit Siloam. Ketiganya merupakan anak perusahaan Lipo Group yang didirikan oleh Mota Riyadi. Ia adalah orang terkaya nomor 19 di Indonesia dengan harta mencapai 25 triliun rupiah. Sedangkan Caroline Riyadi sendiri adalah bagian dari keluarga Mota Riyadi. Caroline Riyadi memulai karir sebagai tenaga pengajar di sekolah negeri dan swasta di Amerika Serikat. Kemudian, beliau bekerja sebagai dosen di Pelita Harapan Teachers College Indonesia untuk mempersiapkan calon guru mengajar di pedesaan serta komunitas kurang mampu di Indonesia. Dan sekarang Caroline menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Siloam Hospitals Group. Dalam kapasitasnya saat ini, Caroline memimpin jaringan Siloam Hospital dengan 39 rumah sakit di seluruh Indonesia. Wah, keren ya! Masih muda sudah memimpin 39 rumah sakit ternama sekelas Siloam. Meta Murdaya. Memiliki nama lengkap Meta Margareta Murdaya. Perempuan cantik ini merupakan anak dari orang terkaya nomor 26 di Indonesia, yaitu Murdaya Po. Sekedar informasi, Murdaya Po adalah pengusaha perkebunan kelapa sawit, pabrik kayu lapis, teknik, dan IT. Ia memiliki harta kekayaan mencapai 17,2 triliun rupiah. Meta Murdaya menyandang gelar MBA dari NU Stern School of Business Amerika Serikat di bidang keuangan dan manajemen.
Darah bisnis ayahnya juga mengalir dalam diri Meta. Ia menjadi pendiri Juara, sebuah perusahaan perawatan kulit alami di New York yang menggunakan bahan-bahan herbal dari Indonesia. Meta juga pernah menduduki posisi penting sebagai komisaris di PT Metropolitan Kencana Tbk dan PT Sentral Cipta Murdaya. Victoria Tahir. Victoria Tahir adalah seorang pengusaha Indonesia dan CEO Pohon Dana. Ia adalah anak Dato Sri Tahir yang merupakan orang terkaya nomor 13 di Indonesia dengan harta mencapai 35,9 triliun rupiah. Victoria Tahir mendapatkan gelar master di Universitas California, Amerika Serikat. Sejak tahun 2018, Victoria didapuk sebagai Presiden Komisaris PT Pohon Dana Indonesia. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, terutama teknologi finansial berjenis peer-to-peer lending. Jacqueline Michael Sampurna. Jacqueline Michael Sampurna merupakan putri sulung dari Putra Sampurna. Ayah Jacqueline Michael ini adalah bos perusahaan rokok Sampurna dan sering masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Diketahui Jacqueline Michael pernah menjabat sebagai manajer komunikasi di PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau HMSP dan juga pernah menjadi direktur di Sampurna Jones Design. Kini Jacqueline lebih sibuk berkecimpung di dunia filantropis dengan menjadi chairperson di yayasan yang dibangun oleh sang ayah, yakni Putra Sampurna Foundation atau PSF.